Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Irsbun Arif dari Forum News Network. Wacana untuk memasangkan Anies Baswedan dengan Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang akan diusung oleh PKB dan PDIP itu terus bergulir. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ini yang juga putri dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, yakni Puan Maharani, memberikan sinyal yang sangat positif dan ketika ditanya wartawan tentang peluang untuk mengusung Anies dan Andika pada Pilkada serentak 2024 nanti untuk Jakarta, Puan itu memberikan jawaban yang pendek, menarik kata dia, tapi disertai dengan senyum penuh arti ya. Dan senyuman serta pernyataan dari Puan inilah diartikan bahwa ini ada tanda-tanda yang positif dong untuk memasangkan Anies dengan Andika. Dan ini banyak sekali yang menilai, pengamat juga kalangan politisi menilai kalau itu terwujud ya pasangan Anies dan Andika yang maju pada pilkada di Jakarta, ya ini berat untuk mengalahkan mereka. Rasanya mereka ini tidak terkalahkan dan saya kira ini koalisi 02, yakni koalisi pendukung Prabowo Gibran ini harus putar otak ya untuk menghadapi pasangan ini karena bagaimanapun juga ini pasangan Anies dan Andika ini dianggap dia bisa mewakili representasi ceruk yang berbeda, satu ceruk Islamis dan ceruk nasionalis bersatu. Tapi persoalannya gitu, apakah bisa terwujud pasangan ini, meskipun kalkulasinya sangat ideal dan tidak akan terkalahkan, ini berkaitan dengan pangkat dari Andika Perkasa. Walaupun sekarang dia sudah pensiun dan sudah menjadi kader PDIP, tapi tetap saja melekat embel-embel bahwa Jenderal TNI Purnawirawan Andika ini adalah mantan Panglima TNI. Jadi pangkatnya jenderal penuh. Jadi tidak hanya jenderal penuh, tapi kalau pernah jadi Panglima TNI itu kan dia jabatan yang tertinggi dan ini jabatan ini ya meskipun tidak merupakan bagian kabinet dari sekelas menteri lah posisinya ya. Dan kalau kemudian dia menjadi wakil gubernur itu kan turun pangkat gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya tidak ada aturan yang baku soal itu. Tapi kalau kita menengok ke belakang, memang gubernur Jakarta misalnya itu rata-rata diisi oleh perwira tinggi TNI berpangkat dengan jenderal ya. Yang jenderal terakhir yang menjabat yakni Letnan Jenderal TNI Sutioso ya, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso. Dan kalau wakil gubernur dari kalangan TNI kan pernah yang menjadi wakil gubernur adalah Mayor Jenderal Prianto ya, pada waktu itu menjadi wakilnya Foke. Ini belum kita kalau bicara ke belakang-belakang kan banyak sekali jenderal juga yang menjabat sebagai gubernur Jakarta. Tapi memang belum pernah ada seorang Panglima TNI itu menjadi gubernur di Jakarta, terus apalagi kemudian menjadi wakil gubernur. Nah ini saya kira yang cukup pelik penilaian bahwa ini akan jadi pasangan yang mantap, yang tidak terkalahkan. Ini setidaknya datang dari politisi Partai Nasdem Bestari Barus. Tetapi dia sekaligus juga mempertanyakan apa nggak ketinggian pangkatnya, begitu ya. Ya itu tadi dasarnya itu. Dan hal yang sama sebenarnya juga pernah disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Putut Adianto yang menyatakan bahwa ya dia tidak setuju kalau Andika itu menjadi wakil gubernur di Jakarta. Yang lebih tepat ya dia menjadi calon gubernur. Nah persoalannya di mana dia menjadi calon gubernurnya ini, apakah di Jakarta atau di Jawa Tengah misalnya. Dan ini pun seperti dikatakan oleh Puan, Andika Perkasa itu siap untuk kalau menjadi sebagai kader PDIP dia siap saja menjadi gubernur di Jakarta atau di gubernur di Jawa Tengah. Hanya saja kan masalahnya ini kalau nanti berlangsung pilkada itu pemilihan langsung itu nggak bisa mengandalkan jabatan atau pangkat di masa lampau karena bagaimana kemudian dia popularitas dan elektabilitasnya. Popularitasnya saya kira Andika ya pasti cukup populer sebagai Panglima TNI dan pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Tetapi soal elektabilitasnya ini yang saya kira pasti sedang dikalkulasi secara serius oleh PDIP.
Nah, soal wacana Andika dipasangkan dengan Anies Baswedan ini kan mencuat itu bersamaan dengan keputusan dari PKS yang mematok pasangan Anies dengan Sohibul Iman, yakni mantan presiden PKS. Dan seperti dikatakan oleh Presiden PKS Ahmad Saihu bahwa kalau Anies Baswedan itu mau diusung oleh PKS, maka dia harus satu paket dengan Sohibul Iman. Nah, paket yang ditawarkan oleh PKS inilah yang kemudian ditolak oleh partai-partai yang akan bergabung, rencananya bergabung mendukung Anies Baswedan. Yang terbuka langsung menolak PKB ya. PKB menyatakan seperti dikatakan oleh Muhaimin Iskandar bahwa dia, ini bahasanya relatif halus dan diplomatis, dia belum punya rencana katanya memasangkan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. Ini kan sesungguhnya merupakan penolakan, apalagi karena sebelumnya yang ketika Muhaimin ini masih berada di Tanah Suci karena dia menjadi ketua tim pengawas pelaksanaan haji dari DPR ini, dalam kapasitas dia sebagai wakil ketua DPR, ini suara yang muncul dari P3 itu kita simak kebanyakan dari wakil sekjen Saiful Huda, yang dia ketika diputuskan akhirnya PKS mengusung pasangan Anies dengan Sohibul Iman sebagai harga mati, itu kan Saiful Huda yang sebelumnya menyatakan dia bisa menerima itu asal dengan catatan asal jangan Anies menjadi kader PKS, itu kok malah berbalik. Menurut dia keputusan dari PKS itu sebagai putusan yang blunder. Dan kemudian juga sama seperti meskipun bukan suara resmi, politisi Nasdem tadi, Bestari Barus menyatakan ini bahwa ini PKS bisa kesulitan untuk mencari partner koalisi. Dan benar saja karena partai-partai yang tadinya diperkirakan akan merapat, ya ini partai mantan koalisi atau ex koalisi perubahan yang mengusung Anies Muhaimin pada Pilpres 2024 lalu itu ternyata nggak kompak ya. Jelas PKB yang menolak, dan kemudian Nasdem ini juga menjawabnya secara diplomatis begitu ya. Karena apa? Karena seperti dikatakan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, dia menyatakan bahwa ya mereka tidak senang dengan kawin paksa ala Siti Nurbaya gitu ya. Nah, dia tidak menyebut siapa yang dimaksud kawin paksa itu, apakah kawin paksa yang dimaksud orang, kemudian tentu saja menghubung-hubungkan, mengkait-kaitkan ya ini pemasangan Anies dengan Sohibul Iman yang seperti diinginkan oleh PKS. Nah, nah, ini tentu saja cukup mengejutkan kalau muncul pernyataan itu, karena seperti klaim dari juru bicara PKS Muhammad Iqbal, sebelum mengumumkan pasangan Anies dengan Sohibul Iman itu, Ahmad Saihu, Presiden PKS, katanya sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Surya Paloh memberikan persetujuannya, memberikan green light untuk mendukung pasangan itu. Tetapi belakangan ini sikap Nasdem ini kok tidak terlampau tegas dalam mengusung ini dan terkesan mengulur-ulur waktu. Ini sama seperti ketika pada waktu Pilpres lalu Nasdem secara tidak langsung menolak Agus Harimurti Yudhoyono. Dan hal yang sama kelihatannya juga berlaku kembali pada Sohibul Iman ini. Kalau soal Aniesnya kelihatannya sudah clear ya, karena tiga partai itu Nasdem, PKS, dan PKB itu DPW-nya itu semua sudah sepakat untuk mengusung Anies Baswedan. PKS itu malah justru paling awal ya, DPW PKS Jakarta itu mengusulkan Anies Baswedan. Tetapi kan belakangan kemudian muncul pernyataan dari Ahmad Saihu bahwa mereka lebih mengutamakan untuk mengusung calon atau dari kalangan kader internal. Bahkan pada waktu bertemu dengan Anies Baswedan tidak lama setelah keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang memenangkan paslon 02, Ahmad Saihu kepada Anies menyatakan dia akan mengajukan calon internal dan ini waktunya buat Anies Baswedan untuk mendukung kader PKS. Jadi semacam balas jasa karena Anies Baswedan sudah 2 kali diusung oleh PKS. Pertama pada Pilkada di Jakarta 2017 dia menangkan itu berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan kemarin itu pada Pilpres 2024 ketika dia berpasangan dengan Muhaimin Iskandar sayangnya kalah gitu ya. Nah, Nasdem itu seperti dikatakan oleh Surya Paloh juga bahwa
dia mendapat banyak informasi dari berbagai sumber bahwa elektabilitasnya Anies Baswedan itu juga paling tinggi gitu. Bahkan dalam bahasa dia, capek orang ini berhadapan dengan Anies Baswedan ini. Tentu maksudnya ya peluangnya untuk menang melawan Anies itu sangat berat. Begitu juga dengan DPW PKB, Mbak. Bahkan malah DPW PKB ini langsung mengumumkan itu dan mereka mengklaim sudah mendapat restu dari Muhaimin Iskandar yang pada waktu itu masih berada di Tanah Suci. Karena itulah kemudian Anies Baswedan mendatangi DPW PKB dan menyatakan menerima pencalonan itu. Nah, ketika kembali ke tanah air, akhirnya Muhaimin juga menyatakan bahwa ya karena itu sudah keinginan dari DPW PKB Jakarta, maka mereka DPW tinggal mengaminkan. Soalnya siapa yang menjadi pasangan tadi itu PKB tidak menginginkan itu dipasangkan dengan Sohibul Iman. Begitu juga halnya dengan DPP PDIP. Secara mengejutkan DPP PDIP DPD tingkat 1 ya, tingkat 1 di Jakarta itu mengusulkan juga nama Anies. Meskipun ini nama Anies itu di antara banyak kandidat lain termasuk juga Andika Perkasa, dan Anies itu diusung di antara 10 kandidat yang diajukan. Ini jelas langkah maju. Jadi dan tanda-tandanya bahwa PDIP juga ingin mengusung Anies Baswedan itu juga sangat kuat. Hanya masalahnya siapa yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan itu. Kalau sebelumnya Wakil Sekjen PKB Saiful Huda mengusulkan dia misalnya berpasangan dengan Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edy yang merupakan kader PDIP begitu. Tapi kelihatannya nama Prasetyo Edy ini dianggap tidak cukup menarik, tidak cukup kuat untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan, makanya kemudian muncul nama Andika Perkasa. Jadi sekali lagi ini ya, kalau sampai terjadi ya dipasangkan dengan Andika Perkasa, tentu saja ini sangat menarik. Dan kemudian kalau disepakati, ya itu berarti kalau hanya PDIP dengan PKB saja yang mengusung itu ya cukup, karena PDIP mempunyai 15 kursi, sementara PKB punya 10 kursi. Jadi lebih dari persyaratan 22 kursi untuk partai politik atau gabungan partai politik mencalonkan gubernur dan wakil gubernur untuk di Jakarta. Tetapi saya kira masalahnya bagi Anies tidak semudah itu. Dia tetap saja pasti ingin diusung oleh PKS. Tapi persoalannya kalau PKS tetap ngotot mencalonkan satu paket ya, Anies dengan Sohibul Iman, ini kemungkinan juga tidak akan dapat partner koalisi karena PKS kendati suaranya tertinggi 18 kursi sekarang di DPRD Jakarta, tetap saja dia tidak bisa maju sendirian. Jadi ini dengan mengunci pasangan Anies dengan Sohibul Iman ini, PKS juga jadi terkunci, membuat dia sulit untuk mendapatkan partner koalisi. Jadi peluangnya mungkin yang karena belum menyatakan secara terbuka menolak, mungkin peluangnya dari Nasdem, begitu ya. Kalau Nasdem kemudian sepakat untuk mengusung dan setuju untuk mengusung Anies bersama dengan Sohibul Iman, ya selamat, ini mereka bisa maju begitu. Tapi tentu saja ini yang perlu diperhatikan bahwa ceruk pasarnya kalau kemudian Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman itu hanya ceruk pasar Muslim ya, karena Anies bagaimanapun juga sekarang ini adalah representasi Muslim, dan PKS jelas dari nama partainya juga seperti itu. Jadi saya kira ini juga yang dikhawatirkan membuat suara Anies Baswedan itu tidak bertambah. Beda misalnya kalau dipasangkan dengan Andika Perkasa, meskipun kita belum tahu seberapa kuat elektabilitas Andika Perkasa ini, tapi tetap representasi ini pasangan yang menarik, tentu saja seperti itu ya. Hanya tadi juga masalahnya kalau dipasangkan dengan Andika Perkasa itu apakah mau ya Andika Perkasanya juga menjadi wakil gubernur, apa enggak ketinggian pangkatnya. Jadi memang tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Jadi ini kembali lagi saya kira mungkin kalau nantinya terwujud pasangan Anies Andika ini berkaitan dengan kerendahan hati dari seorang Andika Perkasa gitu. Mungkin demi suatu tujuan lebih besar dia bersedia menjadi wakil gubernur, atau dengan catatan dia bersedia menjadi wakil gubernur tapi harus ada pembagian yang jelas gitu ya tentang posisinya sebagai wakil gubernur. Jadi dia tidak ditempatkan dalam posisi sebagai
ban serep saja gitu, wakil gubernur. Nah, mungkin semacam kompromi-kompromi semacam itu bisa mewujudkan, pasangan Anies dan Andika. Tapi tetap saja ini sekali lagi kendati ini, pasangan yang sangat menarik seperti dikatakan oleh, Puan Maharani, tetapi untuk mewujudkannya masih perlu, kalkulasi-kalkulasi lebih lanjut dan juga tentu konsesi-konsesi kalau nanti akhirnya, disepakati mereka maju berpasangan. Nah, sementara Anies apakah kemudian dia cukup pede kalau, dia maju, didukung oleh PDIP, dan, PKB tapi tidak melibatkan PKS. Jadi sampai bulan Agustus nanti saya kira, tarik-menarik ini, partai siapa berkoalisi dengan siapa dan mengusung, pasangan, siapa-siapa, ini, masih sangat dinamis. Saya Arsy Munarif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.